Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teti Darmawati, peserta BIMTEK Kepala Laboratorium UPI Gelombang 42. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum secara virtual dengan menggunakan aplikasi Iridium Chemistry Lab. Praktikum yang akan saya lakukan pada kesempatan kali ini tentang titrasi asam kuat dengan basa kuat. Tujuan dari praktikum ini yang pertama untuk menentukan konsentrasi asam atau basa yang belum diketahui. Yang kedua, untuk memahami prinsip titrasi asam basa. Yang ketiga, untuk melatih keterampilan dalam melakukan titrasi. Alat-alat dan bahan yang digunakan. Untuk alat, kita gunakan beker gelas 250 ml, Erlenmeyer 250 ml, silinder ukur 25 ml sebanyak 2 buah. Pipet volumetri 10 ml dan buret ukuran 50 ml. Bahan yang digunakan Aquades, HCl 1 molar, NaOH 1 molar, dan indikator fenolftalen. Langkah kerjanya, pertama kita siapkan buret ukuran 50 ml, kemudian isi dengan NaOH sebanyak 50 ml. Di sini, kalau kita praktek langsung di laboratorium, harus dipastikan meniskus dari larutan itu tepat di garis skala 0. Tapi pada aplikasi Iridium, kita bisa mengecek volume dari larutan NaOH itu di sini, yaitu sebanyak 50 ml. Langkah berikutnya, kita ambil beker gelas 250 ml, kemudian kita akan menambahkan 25 ml HCl. Kita akan masukkan HCl 25 ml ke dalam gelas ukur. Lalu kita tuangkan ke dalam beker gelas. Sebanyak 25 ml. Nah, HCl yang ada di dalam beker gelas ini akan kita encerkan dengan Aquades. Jadi kita ambil 25 ml Aquades.
Kemudian kita tambahkan ke dalam beker gelas sebanyak 25 ml. Kita bisa cek sekarang volume larutan HCl yang ada di dalam beker gelas adalah 50 ml. Dan HCl inilah yang akan kita cari konsentrasinya, sehingga kita beri label dengan cara merename. Kita tuliskan HCl. Nah, ini adalah HCl yang akan kita tentukan konsentrasinya. Langkah berikutnya, kita siapkan dulu labu Erlenmeyer. Kemudian, kita akan memipet sebanyak 10 ml HCl lalu kita tuangkan ke dalam Erlenmeyer sebanyak 10 ml. Nah, jadi ini adalah larutan yang akan dititrasi atau bisa kita sebut sebagai titrat, yaitu HCl yang tadi sudah diencerkan. Selanjutnya, larutan yang ada di dalam buret ini adalah larutan baku NaOH dengan konsentrasi 1 molar. Kita akan melakukan titrasi, tapi sebelumnya kita tambahkan terlebih dahulu indikator phenolphthalein ke dalam labu Erlenmeyer sebanyak 0,2. Sebelum kita tambahkan phenolphthalein, kita cek dulu pH dari larutan asam klorida 0,3. Sekarang baru kita tambahkan phenolphthalein sebanyak 0,2 ml. Nah, kita mulai melakukan titrasi secara perlahan dengan menambahkan larutan NaOH yang berada di dalam buret ke dalam labu Erlenmeyer. Kita buka keran secara perlahan dan meneteskan larutan NaOH, kemudian memegang labu Erlenmeyer sambil menggoyangkan labu Erlenmeyer tersebut supaya diperoleh larutan yang homogen. Kita coba dengan penambahan 0,2 ml terlebih dahulu. Kemudian kita amati. Di sini suhunya adalah 25,2 atau sekitar 25,15 derajat Celcius. Kemudian pH di sini 0,34. Tetapi di sini belum terjadi adanya perubahan warna indikator. Lakukan terus titrasi dengan meneteskan larutan NaOH yang berada di dalam buret. Perhatikan perubahan warna indikator yang ada di dalam labu Erlenmeyer. Nah, sekarang perhatikan, di sini sudah terjadi perubahan warna indikator yang asalnya dalam larutan asam itu tidak berwarna, berubah menjadi berwarna merah muda atau jingga. Kita lihat
Kalau sudah terjadi perubahan warna indikator di dalam bubuk Erlenmeyer, segera hentikan titrasi. Kemudian diperhatikan di sini pH-nya menjadi 12,10. Selanjutnya volume dari NaOH yang tersisa adalah, kita lihat dulu, ini 44,8. Berarti yang digunakannya adalah 50 dikurangi 44,8 ml sebesar 5,2 ml. Langkah berikutnya, kita bisa menghitung konsentrasi HCl yang sudah dititrasi dengan menggunakan persamaan mol dari NaOH yang digunakan atau titran itu sama dengan mol dari HCl yang dititrasi atau titrat. Berarti volume NaOH yang digunakan kali molaritas NaOH itu akan sama dengan volume HCl yang dititrasi kali molaritas HCl yang belum diketahui. Sehingga molaritas HCl-nya bisa ditentukan yaitu volume NaOH yang digunakan kali molaritas NaOH dibagi volume dari HCl yang dititrasi. Jadi 5,2 mol per liter kali, di sini kita bisa merubah satuan dari volume ke dalam liter atau tetap dalam mililiter. Kalau tidak diubah, berarti di sini nanti kita akan memperoleh dalam satuan milimol. Kita perhatikan, berarti volume NaOH sebanyak 5,2 ml dikalikan konsentrasinya 1 molar dibagi dengan volume HCl yang dititrasi sebanyak 10 ml. Hasilnya adalah 5,2 dibagi 10, yaitu hasilnya adalah 0,52 molar. Nah, itu adalah perhitungan dari konsentrasi HCl yang belum diketahui. Untuk mendapatkan hasil yang akurat, kita bisa mengulangi percobaan ini sebanyak 2 atau 3 kali percobaan. Demikian praktikum tentang titrasi asam kuat dengan basa kuat secara virtual. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.